Nah, negara secara istilah, nah tadi kan secara etimologi atau secara bahasa. Nah, istilahnya negara suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya itu baik politik, militer maupun ekonomi, sosial maupun budayanya diorganisir oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Kata kuncinya di sini ini. Diorganisir oleh pemerintah. Nah, semua negara itu pasti memiliki pemerintahan. Nah, kalau tidak memiliki pemerintahan, ya bukan disebut dengan negara. Itu. Nah, kata kuncinya di sini. Diorganisir oleh pemerintahan. Nah, kemudian unsur-unsur dari negara, nah karena ini adalah unsur, maka ini suatu hal yang mutlak harus ada. Jika salah satunya ini tidak ada ya, maka bukan disebut dengan negara. Yang pertama adalah rakyat. Pasti ada masyarakat yang menempati negara tersebut. Nah, kalau di Indonesia itu rakyat itu dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Nah, kalau penduduk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Di sini ada penduduk dan non penduduk. Nah, kemudian warga negara Indonesia dan warga negara asing. Nah, kalau penduduk itu orang Indonesia asli atau orang asing yang menduduki wilayah Indonesia. Nah, itu disebut dengan penduduk, tapi dengan waktu yang lama ya. Kalau bukan penduduk, ya contohnya ya turis, pendatang yang dalam waktu singkat atau dalam jangka pendek itu disebut dengan bukan penduduk. Ya gampangannya kalau di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, kalau disebut penduduk itu mempunyai nomor induk kependudukan atau memiliki KTP. Kalau bukan penduduk ya tidak memiliki KTP dia. Hanya memiliki paspor. Nah, kalau warga negara Indonesia ya warga asli atau bangsa Indonesia, keturunan orang Indonesia. Nah, kalau WNA ya warga negara asing, dia keturunannya bukan orang Indonesia. Nah, jadi kalau warga negara asing bisa jadi dia penduduk, bisa jadi dia bukan penduduk. Nah, kalau warga negara Indonesia yang berada di Indonesia sini, dia pasti penduduk. Ya karena dia lahir di sini, kemudian pasti memiliki nomor induk kependudukan. Itu kayak gitu. Nah, kemudian unsur yang selanjutnya yaitu wilayah. Nah, wilayah ini ya mutlak ya harus ada. Masa suatu negara nggak memiliki wilayah? Ya mau bertempat di mana dia? Masa bertempat tinggal di akhirat nanti? Nggak boleh. Nah, ya wilayah memiliki batas darat, udara, dan laut ya. Kayak pertemuan yang kemarin-kemarin itu ada. Nah, yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat. Nah, pemerintah yang berdaulat itu ya pemerintah yang merdeka yang bisa mengatur rakyatnya tanpa tekanan dari negara lain. Nah, kemudian pengakuan dari negara lain. Nah, bahwasanya negara tersebut diakui atau disebut negara oleh negara lain. Jadi negara lain itu menerima bahwasanya negara tersebut merdeka. Itu kayak gitu. Nah, pengakuan itu terbagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. Nah, secara fakta dia merdeka,
Nah, kalau de jure yaitu secara hukum, jadi apa itu ada hukum internasional yang menyebutkan bahwasanya dia merdeka. Itu kayak gitu. Nah, kemudian fungsi negara secara umum. Jadi fungsi negara di sini bisa dilihat ya, ada 4 fungsi secara umumnya, yaitu melaksanakan penertiban, kemudian fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, kemudian fungsi pertahanan dan keamanan, kemudian fungsi keadilan. Nah, jadi ada 4 fungsi ini secara umum, bahwasanya negara itu berfungsi 4 ini. Nah, kalau penertiban ya menjaga negara ini dari apa itu bentrokan-bentrokan biar tidak terpecah belah. Itu penertiban. Kalau fungsi kemakmuran dan kesejahteraan jelas dalam hal materi. Dalam hal materi ini ya. Nah, kalau pertahanan dan keamanan menjaga negara tersebut serangan dari luar maupun dari dalam, serta keamanan rakyatnya dari berbagai kejahatan dan bencana. Nah, kemudian fungsi keadilan. Nah, keadilan di sini itu maksudnya yaitu kedudukannya sama di mata hukum. Karena banyak apa itu versi pengertian keadilan itu banyak. Tapi kalau yang jelas di undang-undang itu yang dimaksud dengan keadilan ya sama, kedudukan semua warga itu kedudukannya sama di mata hukum, tidak dibeda-bedakan. Nah, fungsi negara oleh para ahli sekarang. Nah, menurut John Locke, fungsi legislatif ada 3 fungsi di sini: fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Nah, kalau yang di LKS itu fungsi yudikatif itu keliru itu. Itu orangnya ngantuk itu yang nulis, yang ngetik itu. Nah, legislatif yaitu pembuat undang-undang, kalau di sini di Indonesia DPR. Eksekutif membuat peraturan dan mengadili. Nah, kalau di Indonesia ini eksekutifnya dia menjalankan undang-undang melalui membuat peraturan-peraturan kalau di Indonesia, dan mengadili kalau apa itu menurut John Locke. Jadi fungsi pengadilan, fungsi yudikatif itu masuk di eksekutif. Kalau menurut John Locke masuk di eksekutif. Nah, kalau fungsi federatif ini apa itu di Kementerian Luar Negeri ini fungsi federatif, mengurus urusan luar negeri serta urusan perang dan damai. Nah, kalau di Indonesia itu yang dipakai fungsinya Montesquieu itu ada di buku itu, kalau nggak salah ada EDLKS, tapi saya lupa ada, seingat saya. Pokoknya di Indonesia itu ada trias politika yang dipakai. Kalau menurut Van Vollenhoven, nah di sini ada apa itu fungsi Bestuur, Rechtspraak, Regeling, dan polisi. Nah, itu bisa dilihat ya pengertiannya. Nah, kemudian tujuan NKRI. Nah, bagaimana mengenai tujuan negara kita sendiri? Nah, tujuan negara kita ini ada di pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Nah, di sini apa itu ada, bisa kalian lihat ya di UUD. Sudah hafal UUD ya? Harus hafal itu. Kalian harus hafal. Nah, ini yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, itu tujuan NKRI. Nah, yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kalau disimpulkan kata kuncinya ya, tujuannya itu ada 4, perlindungan, tujuan perlindungan, kesejahteraan, kemudian pencerdasan, dan perdamaian. Jadi ada 4 ini. Kata kuncinya ada 4 tujuan NKRI. Kemudian, ternyata sudah selesai. Baik, karena sudah selesai ya. Sekarang tugasnya, ini harus pakai tugas ini. Nanti silahkan